Jadi kalau kita ngomongin masalah sepeda itu sebenarnya sepeda itu murah-murah aja ya. Tinggal bagaimana kalian itu bisa mempunyai suatu tekad, kemudian niat dan butuh konsistensi. Halo, apa kabar semuanya? Jadi kalau kita ngomongin masalah sepeda guys, itu sebenarnya perkara yang gampang, mudah. Yang penting kalian tuh butuh konsistensi, butuh niat. Lumayan. Tadi saya muter sawah yang sebelah sana itu. Sekarang sudah jam 6.43. Kikan. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita ngomongin masalah sepeda itu teman-teman cuman butuh yang namanya konsistensi, kemudian niat, kemudian ya kita butuh rutinitas yang positif lah kalau saya bilang itu. Jadi kalau ada yang bilang sepeda itu mahal, sebenarnya ya enggak juga gitu. Kan saya pernah bikin yang namanya sepeda vintage itu kita hanya butuh beberapa ratus ribu gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau spend budget lebih, katakanlah bisa sampai jutaan, ya itu bisa-bisa aja gitu loh. Ya kalau saya bilang apa ya, ketika teman-teman itu punya budget lebih, kemudian bisa beli sepeda yang cukup mahal, harganya jutaan, mungkin puluhan juta gitu ya, ya itu it's okay gitu loh. Tapi akan sayang ketika teman-teman itu punya budget lebih, bisa beli sepeda bagus, sepeda keren, sepeda modern, tapi teman-teman nggak rutin yang namanya ngontel gitu loh, nggak rutin yang namanya goes, itu percuma juga kalau saya bilang. Jadi mending teman-teman itu punya sepeda yang biasa saja, kemudian tapi sepedanya itu benar-benar bermanfaat gitu loh. Tujuan utama dari orang bersepeda itu kan sebenarnya olahraga. Nah, mungkin kalau kita berbicara masalah sepeda lebih lanjut, ya kita akan melihat beberapa aspek ya. Kalau saya bilang ya, pengalaman saya baru kurang lebih ya belum ada 1 tahun merutinkan sepeda. Kenapa saya memilih untuk bersepeda? Faktornya itu ada banyak sebenarnya. Faktor yang pertama itu saya suka olahraga yang tipikal moving ya, olahraga yang bergerak gitu ya, model kayak jogging, terus kemudian jalan-jalan kayak gitu. Terus salah satunya bersepeda. Bahkan zaman dulu saya masih sekolah ya, saya itu punya skateboard, punya rollerblade. Rollerblade itu apa ya, kalau sekarang inline skate ya, saya punya kayak gitu-gitu. Terus saya seneng renang juga, saya seneng model-model olahraga kayak futsal, sepak bola, basket gitu, volley. Intinya olahraga-olahraga yang moving ya, membutuhkan pergerakan ke sana kemari, itu saya sebenarnya suka. Nah, kenapa saya kok sekarang ini memilih menjatuhkan pilihan saya kepada bersepeda? Karena yang pertama, di dalam bersepeda itu saya bisa menggabungkan beberapa aspek sekaligus dalam suatu bentuk olahraga yang utuh gitu loh. Menggabungkan beberapa aspek sekaligus dalam suatu bentuk olahraga yang utuh gitu loh. Yang pertama itu saya dapat sisi olahraganya. Yang kedua saya dapat sisi rekreasinya. Yang ketiga saya dapat sisi estetikanya gitu loh. Ini 3 poin bagi saya yang sangat krusial dalam bersepeda ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan sebelum kita bahas satu persatu, teman-teman jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Kita akan bahas poin yang pertama. Poin yang pertama itu saya bersepeda itu dapat poin yang namanya olahraga. Ya tentunya ya, dengan bersepeda itu kita menggerakkan anggota tubuh kita, terutama anggota tubuh bagian perut ke bawah itu
kaki, lutut, ya kan, semua itu kita berolahraga ya. Jadi dengan apa ya namanya goes, terus kemudian kita menempuh jarak tertentu, itu kita dapat sisi olahraganya. Dan jangan salah loh, bersepeda itu juga termasuk kalau saya cek di beberapa artikel, dia adalah olahraga dengan porsi untuk mengecilkan perut gitu ya, bagi yang perutnya buncit ya. Bagi yang perutnya buncit itu ini termasuk olahraga yang cocok. Selain jalan kaki, selain apa namanya jalan cepat, selain apa namanya berenang, nah, itu bersepeda termasuk salah satu yang cocok untuk kita merampingkan tubuh. Jadi buat teman-teman yang kepengen badannya langsing, salah satu alternatifnya adalah bersepeda. Ingat, salah satu alternatifnya, bukan satu-satu alternatifnya. Poin yang kedua, saya bilang bersepeda bisa salah satunya kita mendapatkan efek rekreasi. Kenapa kok saya bilang efek rekreasinya dapat? Karena dengan bersepeda teman-teman itu bisa menuju ke suatu tempat, melihat suatu tempat, berjalan di satu tempat ke tempat yang lain. Kalian bisa menempuh rute yang cukup jauh. Kalau kita cek teman-teman yang suka bersepeda jarak jauh ya, misalkan ada sampai yang keluar kota, bahkan ada sampai yang keliling dunia loh pakai sepeda. Itu kan efek rekreasinya dapat banget. Nah, kalau yang kita-kita ini, yang kelas pemula dan kelas ecek-ecek ini, kita cukup bersepeda kota-kota, kemudian kita bersepeda lewat desa-desa, atau teman-teman yang suka apa namanya downhill gitu kan biasanya suka nyobain trek-trek satu ke trek yang lain gitu kan. Nah, kalau saya ini adalah saya suka muter-muter kota pakai sepeda kesayangan saya ini. Jadi itu, kita dengan bersepeda kita dapat efek rekreasinya. Dengan rekreasi, endorfin kita itu terpacu guys. Jadi kita merasa senang dan bahagia. Dan kalau bahagia dan senang, kita mau ngapa-ngapain pasti jauh lebih fokus. Ya. Berikutnya saya bilang saya mendapatkan poin estetika. Kenapa saya bilang saya mendapatkan poin estetika? Nah, ketika saya merakit sepeda ini ya guys, itu kan saya memperhatikan ini bagusnya gimana ya, ini yang cocok gimana, yang sesuai dengan selera saya. Ini kira-kira saya pakai rodanya seperti apa ya, kemudian saya stangnya harus seperti apa. Nah, ketika teman-teman merakit semua itu, kalian itu mendapatkan nilai estetikanya, nilai apa ya, nilai kreasinya, nilai seninya itu kalian dapat. Tapi saya kan nggak ngerakit sepeda bang, saya kan cuman suka sepeda, suka olahraga, dan saya langsung beli sepeda. Ya sama aja, ketika teman-teman beli sepeda baru, teman-teman kan pasti memperhatikan yang namanya model, memperhatikan yang namanya, oh ini warnanya apa ya, saya suka warna biru, saya suka warna kuning, atau mungkin warna-warna yang lain. Oh saya sukanya yang stangnya model kayak gini, oh ini kalau dipakai seperti ini. Terus kemudian bagi yang bersepedanya lebih apa ya, lebih profesional dan nilai estetika serta nilai seninya itu sangat-sangat lebih diperhatikan. Itu bahkan dari sisi kostumnya saja diperhatikan loh. Ya. Oh, kalau sepedanya warnanya abu-abu, berarti bajunya cocoknya yang warna hitam misalkan, atau yang warna putih gitu ya. Atau mungkin yang sama senada, sama-sama abu-abunya. Nah, itu. Jadi dengan bersepeda kalian dapat nilai estetika dan nilai kreasi seninya. Itu yang paling penting. Segera ambil sepeda kalian dan kita goes bersama. Lihat ya, kalau kita bersepeda kita bisa lihat tempat-tempat kayak gini. Wah. Yo, kita goes, kita goes, kita goes. Jiwa. Saya pakai gear yang kecil aja ya. Tadi sudah capek, sekarang waktunya pendinginan. Mantap. So, tunggu apa lagi teman-teman? Dengan bersepeda kalian dapat sehatnya iya, kemudian dapat sisi rekreasi, kemudian teman-teman juga dapat sisi estetika. Kalau dengan bersepeda itu kita bisa lihat kayak gini nih.
Wah, mantep kan? Mantep kan? Ya, tuh lihat belakang saya kan. Wih, keren banget. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.